Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dengan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yaitu risalah yang berjudul Miwasaya As-Salaf Lisyabab. Dan kita akan memasuki wasiat yang ke-11. Ya, wasiat yang ke-11. Kata beliau hafizahullahu taala, wa min jumlati wasaya as-salaf rahimahullahu taala lisyababi aidan ma jaa an abil malih rahimahullah qala lana Maimun ibn Mihran wa nahnu hawlahu ya ma'syar asy-syabab quwwatukum ij'aluha fi syababikum wa nasyatukum fi ta'atillah ya ma'syar asy-syuyukh hatta mata. Ya. Kata beliau, di antara nasihat as-salaf kepada para pemuda adalah apa yang datang dari Abul Malih rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, Maimun bin Mihran rahimahullah berkata kepada kami, ya, pada saat kami berada di sekitar beliau. Apa pesannya? Apa nasihatnya? Ya ma'asyaras syabab, wahai para pemuda, quwwatukum ij'aluha fi syababikum. Ya, kekuatan kalian, ya, gunakanlah dalam rangka, ya, kekuatan kalian manfaatkanlah di masa muda. Ya, jadi gunakanlah, manfaatkanlah, ya, kekuatan kalian. Ya, kekuatan masa muda kalian. Wa nasyatukum fi ta'atillah. Demikian juga semangat kalian, gunakanlah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kekuatan dan semangat kalian, ya, kekuatan masa muda kalian dan semangat kalian gunakanlah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syarasy syuyukh hatta mata. Wahai para orang tua, sampai kapan? Ya, sampai kapan? Jadi ini Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, ya, sebenarnya memberi nasihat kepada para pemuda dan juga sekalian orang tua. Beliau ingatkan kekuatan masa muda, ya, semangat masa muda dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua juga diingatkan, ya, juga diingatkan, ya, jangan sampai melalaikan, ya, jangan sampai mereka lalai, ya, sehingga, ya, mereka semakin tua dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau hafizahullahu taala, awsa rahimahullah bistighlali quwwati syabab wa nasyatihi fi ta'atillahi azza wa jalla wa ma yuqarribu ilaihi. Ya. Maimun bin Mihran rahimahullahu taala menasihati, ya, para pemuda agar mereka menggunakan kekuatan dan semangat masa muda mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak hal-hal yang bisa dilakukan di masa muda itu tidak mampu dilakukan ketika sudah tua. Ya, misalnya berpuasa masih kuat ketika masih muda, ya, salat dalam keadaan berdiri masih kuat ketika masih muda, ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya itu bisa dilakukan di waktu muda, ya, dan dalam kondisi atau ketika sudah tua sudah berat, sudah berat. Nah, tsumma qala, kemudian beliau berkata, ya ma'asyarasy syuyukh hatta mata. Wahai orang tua. Wahai orang tua, sampai kapan? Maksudnya yakni hatta mata tantaziruna wa la tastaghilluna hayatakum fi ta'atillahi azza wa jalla. Ini sampai kapan kalian menunda-nunda, menunggu dan tidak memanfaatkan kehidupan kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Orang tua seharusnya lebih perhatian lagi terhadap umurnya, terhadap sisa-sisa umurnya. Nah, karena itu disebutkan dalam dalam Hilyatul Auliya, dalam Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim, di mana Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala itu menjumpai seorang laki-laki, dan laki-laki ini dia meremehkan ibadahnya, dia tidak istilahnya acuh tak acuh, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap ibadahnya. Nah, maka Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala berkata kepadanya, kam tabluk minal umur, berapa umurmu, berapa umurmu, kam tabluk minal umur, berapa umurmu? Qal 60 sanah. Maka orang ini berkata sudah 60 tahun. Qal, maka Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala berkata, ama alimta annaka fi tariqin wa qad awshatta an tablugha nihayatah. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya engkau berada pada suatu perjalanan menuju kematian, maksudnya, dan sungguh engkau sudah hampir sampai ke ujungnya, maksudnya sudah hampir mencapai kematian tersebut, sudah 60 tahun, ini umur yang sudah tua. Qala ar-rajul, maka orang ini berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan kalimat istirja. Qala lahu Al-Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata kepadanya, awa ta'rif tafsirahu, tahukah kamu apa makna dari kalimat tersebut, dari kalimat tersebut. Nah, jadi orang itu ditanya oleh Al Hasan Al Basri, nah, hal ta'rifu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tahukah kamu apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Qal, maka orang ini berkata, wa ma tafsiru, apa maknanya? Apa maknanya? Qal, maka Al Hasan Al Basri menjelaskan, inna lillah ay ana lillahi ana lillahi abdun. Ana lillahi abdun. Inna lillah maksudnya adalah saya adalah hamba Allah, Wa inna ilaihi raji'un ay ana ilaihi raji'. Dan makna inna lillahi makna wa inna ilaihi raji'un, maknanya bahwa ana ilaihi raji', saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza 'alimta annaka lillahi 'abdun wa annaka ilaihi raji'un fa'lam annahu sa'iluk. Maka apabila kamu mengetahui bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan engkau akan kembali kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya dia akan bertanya kepadamu. Itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadamu. Wa idza 'alimta annahu sa'iluk fa'id dalil mas'alati jawaban. Dan apabila kamu mengetahui bahwasanya dia akan bertanya kepadamu, maka persiapkanlah
jawaban untuk pertanyaan tersebut. Artinya kalau ada pertanyaan ya harus disiapkan jawabannya. Nah, maka orang ini ya merasa kaget ya, dan dia merasa bahwasanya harus ada yang diperbaiki pada dirinya. Ya, maka dia pun bertanya kepada Al Hasan Al Basri, mal hilah? Ya. Apa solusinya? Ya. Apa jalan keluarnya? Kata Al Hasan Al Basri, al hilatu yasirah. Ya, solusinya mudah. Ya, solusinya mudah. Kata beliau, ahsin fima baqi yughfar laka ma qad madha. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhidta fima baqiya wa fima madha. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, solusinya mudah. Apa itu? Kamu perbaiki sisa-sisa umurmu, maka akan diampuni dosa-dosamu yang lalu. Ya. Jadi kalau sisa-sisa umurmu ini, yang tersisa ini kamu perbaiki dirimu, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, maka dosa-dosamu yang lalu akan diampuni. Ya. Karena apabila engkau melakukan keburukan di masa yang akan datang, di sisa-sisa umurmu, maka ukhitta fima baqi wa fima madha. Kamu akan disiksa, kamu akan dihukum dengan sebab dosamu yang yang akan datang, dan juga dosamu yang telah lalu, ya. Maka di sini ya beliau Al Hasan Al Basri mengingatkan juga, ya, mengingatkan orang tua. Ya, mengingatkan orang tua. Demikian juga di sini Maimun bin Mihran rahimahullahu taala juga mengingatkan kepada orang tua. Ya, beliau mengatakan, ya ma'syarasy syuyukh, hatta mata, wahai orang tua, sampai kapan? Ya, maksudnya sampai kapan kalian menunda-nunda? Kalian sudah tua, kenapa kalian tidak sibuk ya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya nasihat yang ke-12. Ya, nasihat yang ke-12. Kata beliau, Anil Firyabi rahimahullahu taala qala, kana Sufyanu Ats-Tsauri rahimahullahu taala yusalli thumma yaltafitu ila asy-syababi fayaqul idza lam tusallu al-yawma famata. Dari Al-Firyabi rahimahullahu taala, beliau berkata bahwasanya ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah salat, kemudian beliau menoleh kepada anak-anak muda. Lalu beliau berkata, ya, beliau berkata menasihati anak-anak muda, apabila kamu tidak salat hari ini, maka kapan kamu ya salat? Ya, kapan kamu salat? Nah, kapan kamu salat kalau kamu belum salat hari ini? Nah, kata Syekh hafizahullah taala, wa awsa Sufyanu Ats-Tsauri rahimahullahu taala asy-syababa wasiyatan 'azimatan biistighlali syababihim fi ta'atillah. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala memberi nasihat yang sangat agung, memberi wasiat yang sangat agung agar anak-anak muda itu senantiasa ya memanfaatkan masa muda mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasyabu idza lam yastaghilla marhalata syababihi fi sujudi lillahi azza wa jalla faqad yad'ufu wa yadkhulu fi marhalatin min hayatihi yawaddu fiha ay yasjuda walakin la yastati'. Ya, bisababi dha'fi quwwah. Nah, wa maradi badani. Ya. Fala yatamakkanu min as-sujudi wa lihadza qala idza lam tusallu al-yawm famata. Ya. Karena yang namanya anak muda, apabila dia tidak memanfaatkan masa mudanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya, nanti dia akan ya tua, ya, dia akan lemah, ya, dia akan melemah dan dia akan memasuki masa atau fase ya yang di dalamnya dia ingin sujud walakin la yastati, ya, akan tapi dia tidak mampu lagi. Ya, dia tidak mampu lagi. Jadi saat itu dia mau sujud tapi dia sudah ya tidak mampu. Ya.
Kenapa dia tidak mampu? Ya, disebabkan karena ya kekuatannya sudah melemah. Ya, kekuatannya sudah melemah. Demikian pula badannya sudah sakit. Dia sudah menderita sakit, ya, penyakit tertentu, ya, sehingga dia tidak memungkinkan lagi untuk sujud. Ya, tidak bisa lagi untuk sujud. Karena itu beliau berkata, "Idza lam tusallil yaum famata." Apabila kamu tidak sujud hari ini, maka kapan kamu bisa ya sujud? Nah, ini wasiat yang indah dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kemudian wasiat yang ke-13, kata beliau, maja'a an Rabi'ata ibn Kulthum annahu qala nazara ilaina al-Hasan wa nahnu hawlahu shababun faqala ya ma'syar asy-syabab ama tashtaquna ila al-huril 'ain. Wasiat yang ke 13, yaitu apa yang datang dari Rabi'ah bin Kulthum rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, Al-Hasan Al-Basri ya melihat kepada kami, dan kami di sekitarnya saat itu adalah ya pemuda, ya, kami anak-anak muda mengelilingi beliau. Lalu beliau berkata, ya ma'syar syabab ama tashtaquna ilal huril 'ain, ya, wahai anak muda, ya, tidakkah kalian merindukan para bidadari? Ya, Masya Allah. Jadi Al-Hasan rahimahullahu ta'ala mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga yang dengannya ini bisa membangkitkan semangat anak muda untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anak-anak muda disebutkan hal-hal yang indah, ya, apalagi terkait dengan masalah bidadari, maka ya ini akan memotivasi para pemuda. Karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di sini ya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, yuzakkiru fihi syabab bina'imil jannah. Ya, beliau mengingatkan anak-anak muda tentang ya kenikmatan-kenikmatan surga. Wa ma fiha min malazzatin wa masarrat, yang kenikmatan-kenikmatan surga dan apa yang ada di dalamnya berupa kelezatan-kelezatan, ya. Demikian juga kesenangan-kesenangan. Wallati minha al-hurul 'ain al-hisan, yang diantaranya adalah ya para bidadari, ya, para bidadari yang indah, yang elok, ya. Apa tujuannya? Liyatajaddada bidzalikan nasyati wasyauqi ilal jannati wa na'imiha, untuk memperbaharui ya semangat ya anak muda, ya, kerinduannya kepada surga dan nikmat-nikmatnya. Wa idza qama hadza fi qalbi syabbi dafa'ahu ya ba'da taufiqillah ta'ala ila al-ijtihadi fi a'malil akhirah was-sa'i laha. Wallahu ta'ala yaqul wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya, yang mana hal ini apabila sudah tertanam di dalam hati seorang pemuda, maka itu akan membangkitkannya, dafa'ahu, akan memotivasinya, mendorongnya. Tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi akan termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan akhirat dan berusaha ya pada perkara tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-Isra ayat 19, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, ya, dan dia adalah orang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itu orang-orang yang usahanya akan diberi balasan, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam. Ini 3 nasihat ya atau wasiat sekaligus ya, karena wasiatnya agak pendek, agak ringkas, maka kita mengambilnya ya 3 sekaligus. Insyaallah sisa 2 nasihat ya, yaitu nasihat yang ke-14 dan ke-15 kita akan mengambilnya pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.